Pas ketemu Mungkar Nakir prosedur kan, ini orang fasik mau diantemin sama Mungkar Nakir. Prosedur ya, dia kan prosedur standar. Si surat Tabarak akhirnya menjelma jadi seseorang yang gagah berani. Kamu nggak boleh nyiksa orang ini. Saya ini kalamullah. Kalau kamu nyiksa dia berarti nyiksa saya. Kamu berani sama kalamullah. Wah ya tidak berani jadi Mungkar Nakir. Tapi orang itu nakal, harus saya gebukin. Tapi kata Quran tadi, tapi saya di situ pasti kena saya. Oh debat, nggak ada lajnahnya ini nggak ikut. Kalau Gus Firjon ikut jadi lajnah. Kalau jadi lajnah pasti kroninan. Kalau santrinya dimenangkan nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat kaum muslimin, subscriber channel Benteng Akidah dimanapun berada. Pada kesempatan ini saya ingin menyajikan satu kajian ilmiah yang disampaikan oleh Kiai Haji Bahuddin yang disebut dengan Gus Baha. Sebagian orang berpikir bahwa sebentar-bentar dikit-dikit ini khurafat. Nah, inilah zaman fitnah. Mana ilmu, mana yang memang ada khurafat. Cerita-cerita Israiliyat. Maka sangat penting untuk kita sadari sebagai seorang Islam, ngaji, dan itu tidak terbatas. Jangan cukup dengan satu guru, jangan apalagi berdasarkan di internet dan YouTube. Maka kalau misalkan kita mau untuk memperluas keilmuan kita, betul-betul mengenali Islam, maka perluas dada kita. Jangan ego dikedepankan, seolah-olah kita sudah selesai belajar agama karena panutan saya adalah ustadz ini dan ustadz ini. Maka inilah yang kemudian menjadi duri di dalam kita beragama. Di bidang apa saja, kalau misalkan kita tidak mau buka diri, open terhadap apapun saja, dan ketika kita sudah mendapatkan hal tersebut sebagai bagian daripada bahan untuk kita jadikan renungan dan pertimbangan di tashih dalam hal ini, baru kita ambil keputusan dan kesimpulan. Karena sekarang semuanya bebas berbicara. Ini khurafat, ini batil, dan ini. Kata siapa? Kata ustadz saya. Padahal dia belum ngaji. Ngajinya di internet dan di YouTube. Maka juga wajar ya kalau misalkan dulu kita sempat bukan sentimen lah sebenarnya. Cuman merasa kurang pas ketika ada yang bukan santri, kemudian tidak pernah pengalaman santri, tidak pernah belajar khasanah keilmuan yang menunjang terhadap bagaimana pemahaman agama yang sebenarnya, yaitu kitab-kitab salaf. Maaf, bukan salafi ya, sekali lagi terlalu sempit ketika Anda berbicara. Salafi itu nama baru-baru saja kok. Nah, kita akan bicara beberapa sejarah kelak. Nah, jadi kita akan sempit seperti ya beberapa channel yang kita lihat hari ini, dan temanya itu saja, menyembah kuburan kayak atau apapun. Tapi ketika mereka dianggap satu kelompok yang sifatnya tertentu, mereka tidak mau. Nah, ini namanya orang yang tidak pernah mau dewasa dan tidak pernah mau bijaksana di dalam menentukan jalan hidupnya sendiri. Nah, jadi saya dalam hal ini menyampaikan, ayo kita belajar. Ayo, jangan cukup dengan adanya informasi-informasi yang ada di internet. Internet itu informasi saja, bukan ilmu. Sekali lagi, di internet itu, di YouTube itu bukan ilmu, tapi informasi saja. Ilmu itu yang sebenarnya apa yang sudah ada di dalam pemahaman hati kita, di sudur kita. Al-ilmu fis sudur la fis sudur. Ilmu itu apa yang sudah kita pahami, yang ada dalam hati kita, dalam dada kita, bukan yang ada di dalam jaringan internet, bukan yang ada di dalam sinar radiasi atau kitab catatan-catatan yang belum kita pahami, belum masuk ke dalam dada kita. Itu bukan ilmu. Jadi saya mengajak kepada semuanya, ayo kita menjadi orang Islam yang bijaksana, yang cinta kepada keilmuan. Tidak mudah mengklaim diri adalah, oh ini menurut ustadz saya, ini menurut pahaman saya, padahal dia tidak punya dasar sebenarnya. Mungkin ya Anda bisa temukan di media hari ini banyak ya yang entah dengan penampilan seperti apapun, dia berbicara agama, dia berbicara tentang pemahaman, keyakinan, akidah dan lain sebagainya, menghujat ini dan itu. Ini bagian daripada kita mau bijaksana,
mencari ilmu seperti apapun. Tapi ketika sudah batil dan itu sudah tidak bisa ditawar secara mutlak, ya kita tidak boleh kemudian husnuzon saja. Nah, itu ada tempatnya. Baik, itu saja. Selamat menyaksikan apa yang disampaikan oleh Gus Baha untuk sedikit menambah wawasan dan keilmuan kita. Dan juga kita tidak mudah sedikit-sedikit langsung khurafat. Hati-hati sebelum kita ngaji, karena kita perlu untuk mengupgrade keilmuan kita dengan baik dan tentu dengan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dulu yang namanya zuriyah, sampean tenang saja, nasab sampean tidak kalah dengan kita. Karena nanti setelah di kuburan itu gus-gus itu nggak penting. Semua kalau ditanya bapak kamu siapa, jawabannya siapa? Nabi Ibrahim. Sudah parmin parlan hilang semua, sudah aman pokoknya nanti. Karena kalau nanti ditanya malaikat bapak kamu siapa, jawabnya Nabi siapa? Ibrahim. Tapi keinginan saya tentu bukan sekedar silaturahim gagah-gagahan diceluk Gus. Celuk Gus repot. Nak ora alim ra pantes. Nak beling ra pantes. Salam template 1.000 jaluk swarga. Kok mentalan yang 1.000 jaluk. Kamu nginep di hotel 100.000 itu tidak cukup, apalagi untuk bayar apa? Surga. Itu nggak sopan sekali gitu. 1 juta ya nggak bisa itu, 100 juta juga nggak jelas juga. Terus sampai mendingan nggak usah salam template, malah nggak mungkin masuk surga kalau. Jadi dulu yang namanya zuriyah, sampean tenang saja, nasab sampean tidak kalah dengan kita. Karena nanti setelah di kuburan itu gus-gus itu nggak penting. Semua kalau ditanya bapak kamu siapa, jawabannya siapa? Nabi Ibrahim. Sudah parmin parlan hilang semua, sudah aman pokoknya nanti. Karena kalau nanti ditanya malaikat bapak kamu siapa, jawabnya Nabi siapa? Ibrahim. Makanya saya itu pemuja Allah yang serius. Sampean ya pemuja Allah, tapi kan kadang kurang alim. Saya ini pemuja Allah serius. Saya itu kalau ngaji, ya ngaji biasa belajar, itu sering nangis, nangis seneng. Misalnya saya baca tadi, Miftahul Jannah la ilaha illallah, luang kunci kok dikasihkan. Kita ini masuk neraka gak pantas, enggak bawa kuncinya kok masuk gitu. Harusnya kita ini masuk surga, kita kan pegang kunci surga, gak pegang kunci neraka. Maka aneh kalau kamu masuk neraka itu aneh. Coba kita pegang kunci surga apa kunci neraka? Tapi kadang teman saya suruh neraka anu kunci ini. Karena tidak ada pintunya. Terus saya bilang, kamu kok tahu? Memangnya mau ke sana, kata saya. Saya tidak punya rencana tahu neraka. Karena nanti di antara syafaatnya Quran itu orang kalau mau masuk neraka tidak jadi. Ya nggak apa-apa ya, diatur sendiri. Jadi di antara syafaatnya Quran itu orang nggak jadi masuk neraka. Jadi syafaat itu ada 2, dari neraka diangkat ke surga, dan itu bisa lama itu. Tapi kalau syafaatnya Quran itu yang belum masuk neraka supaya nggak jadi masuk neraka. Karena neraka juga punya aturan, dia juga kena aturan fikih. Jadi, betul ini, saya ada guyon. Jadi kena konstitusi apa? Fikih. Sama tak ceritani syafaatnya Quran itu ada orang itu beling itu fasik. Itu dihafal surat Tabarok. Hafal betul. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata. Pertanyaannya gini, boleh enggak orang menginjek surat Baqarah? Boleh enggak? Enggak. Padahal orang hafal Quran itu artinya ayat itu ada di hatinya. Fa inna wa ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'ana. Allah tidak akan menyiksa hati yang menyimpan Quran, yang jadi flash disknya Quran, yang jadi rekaman Quran. Singkat cerita orang ini hafal. Pas ketemu Mungkar Nakir prosedur kan, ini orang fasik mau diantemin sama Mungkar Nakir. Prosedur ya, dia kan prosedur standar. Si surat Tabarok akhirnya menjelma jadi seseorang yang gagah berani. Kamu nggak boleh nyiksa orang ini. Saya ini kalamullah. Kalau kamu nyiksa dia berarti nyiksa saya. Kamu berani sama kalamullah. Wah ya tidak berani jadi Mungkar Nakir. Tapi orang itu nakal, harus saya gebukin. Tapi kata Quran tadi, tapi saya di situ pasti kena saya. Oh debat, nggak ada lajnahnya ini gak ikut. Kalau Gus Firjon ikut jadi lajnah. Kalau jadi lajnah pasti kroninan. Kalau santrinya dimenangkan nanti. Akhirnya debat. Ya sudah kita ketemu Allah.
Akhirnya Mungkar Nakir sama Quran tadi surat Tabarok datang sowan sama Allah. Terus kata Allah, memangnya kenapa Mungkar Nakir? Saya harus nyiksa dia karena dia fasik ya Allah. Memangnya kenapa surat Tabarok? Saya ada di situ. Menurut aturan orang tuh nggak boleh injak-injak Quran. Kalau dia nutuk saya, nutuk Quran, itu harus dikasih tahu fikihnya Mungkar Nakir. Akhirnya Allah ngendikan gini ke surat Tabarok, ya sudah terserah kamu. Kalau terserah kula Gusti, Mungkar Nakir nggak boleh nyentuh orang ini. Ya sudah selamat. Sehingga terus itu sama baca di termasuk mujizatnya surat Tabarok di tafsir Ibnu Katsir banyak. Karena tadi logikanya malaikat itu juga kena aturan fikih. Sehingga banyak ulama termasuk Said Muhammad ngendikan pertanyaan Mungkar Nakir itu tidak semua orang kena. Kalau semua orang kena, nanti kalau tanya Nabi Muhammad, waman Nabi Yuka, kacau kan jamnya. Nabi kamu siapa? Lu saya ini Nabi. Ya kan? Lah nanti kalau pas ketemu Nabi Ibrahim, waman Abuka, jadi repot kan? Makanya ada kiai yang guyon kalau ditanya merebuka, saya ini guru tauhid sembrono. Saya ini ngajar Ummul Barohin, kamu tanya merebuka. Masyhur itu keramatnya Imam Malik itu. Ada Ashabu Malik, rajulun min ashabi Malik. Beliau ditanya Mungkar Nakir merebuka menabiuka. Imam Malik datang, ini seumur-umurnya itu ngajar tauhid. Kok kamu bedai enggak sopan kamu. Nah, kita berharap barokah sampean ngaji nanti itu. Yes. Malaikat itu anak sungkane gitu. Jadi dan saya meskipun guyon itu serius. Bedanya orang alim sama ndak itu di situ. Kalau orang alim itu guyon itu masih bener, masih serius. Coba saya bacakan ayatnya. Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Terus lahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah. Artinya kalau Mungkar Nakir dengan penampilan garang gitu, berarti ada ketakutan apa enggak? Ada, padahal ciri utama walinya Allah tidak ada ketakutan. Makanya itu termasuk dalilnya Sayyid Muhammad, tidak semua orang alami seperti itu karena wali-wali itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Wah anak kiai ketemu karena kerja buat tidur wedek. Iku rezeki ora kok pertanyaan itu, nak konan santri piye? Lho isen wis kiai dihanjuti Mungkar Nakir. Malu gak kira-kira? Mesti pelengahan konan santri piye? Nah jawabannya gampang karena pernah ngajar tauhid. Makanya Sayyidina Ali ini cerita ini ada di kitab Nurul Dholam. Sama lihat di kitab Nurul Dholam karangannya Syekh Nawawi Banten. Itu Sayyidina Ali itu ya, andekan orang biasa mungkin ya agak-agak hasut, tapi ini wali gak boleh kamu katakan hasut. Dia itu mangkal sama Umar. Orang kok setiap orang pernah dibentak. Apa dia berani bentak Mungkar Nakir? Penasaran dia. Bagaimana perangnya Umar itu berlanjut enggak gitu kira-kira. Akhirnya minta, ya Allah saya minta kasyaf. Ya karena yang minta Sayyidina Ali karena mau wajah dituruti sama kasyaf. Dilihat Sayyidina Umar pas meninggal itu. Jadi hasud itu ya kadang penting asal baik. Loh betul bahasa Kanjeng Nabi kadang la hasada illa fisnaten. Itu Nabi bahasakan ya hasad. Gus Firson aja yang nafsirkan ghobtoh itu kan gaya-gayanan sebagai ulama. Aslinya Nabi ngendikannya itu la hasada illa fisnaten. Ulama yang ganti itu namanya ghobtoh. Wong Nabi sendiri nyebut hasad kok kamu tafsiri ghobtoh. Ya hasad ya hasad. Udah nggak usah ditawil-tawil pokoknya gitu. Kalau sama nggak percaya nggak apa-apa. Kok gitu aja kok repot. Karena sama nggak percaya kemungkinannya dua. Satu nggak ngerti. Dua sama-sama alim kan dari awal kalau sama-sama alim kan laisa li alimin ayuqallida aliman akhir. Kita nggak perlu saling mengikuti. Ngapain hasud? Biasa aja. Akhirnya Sayyidina Ali kasut. Pas Umar bangun, setelah mati kan bangun, setelah meninggal bangun. Mungkar Nakir datang dengan perang yang sangat garang. Itu digambarkan Sayyidina Ali matanya itu kalkidril ghali. Kayak apa? Kendil yang apa? Menganga. Wah seru. Sayyidina Ali senang, paling takut ini Umar. Senangnya bukan main, wah ini mesti takut Umar. Biasa. Ternyata enggak, Umar malah bangkit. Woi Mungkar Nakir, kamu tahu menghadapi siapa? Itu betul. Kamu itu menghadapi temannya ahabbal khalqi ilallah. Yang diandalkan temannya bukan dia. Kamu tahu yang kamu hadapi, saya ini teman kekasihnya Allah.
Jadi boleh kamu ngandalkan Mbak Virjon. Tapi nanti resikonya mungkar tanya, itu Virjon siapa? Wah itu masalah itu kan. Makanya syaratnya wali itu harus ma'rufun fis sama. Di langit sudah populer. Makanya dulu ada orang yang saking seninya Abdul Qadir ditanya apa saja jamnya Abdul Qadir Al-Jilani, itu aman karena beliau populer. Makanya program kita harus populer dulu di langit. Nah, itu nanti kalau dicatut oleh santri-santri nggak apa-apa. Kalau nggak populer nanti ditanya, itu siapa? Masalah ini. Umar itu yang dibanggakan itu, kamu tahu saya siapa? Ya enggak tahu. Saya ini temannya kekasihnya Allah. Temannya Muhammad. Iya, Muhammad Rasul. Wah, mikir, waduh. Repot. Loh, di dunia aja gitu kan, temannya presiden, temannya panglima, apalagi ini temannya Sayyidul Awalin wal Akhirin. Di dunia aja bilang temannya presiden, menteri, orang sudah takut, apalagi ini temannya Sayyidul Awalin. Hanya karena terus konfirmasi sama Allah, gimana ya Allah ini ngadepi. Sebetulnya yang diandalkan itu temannya, bukan dia. Wah, akhirnya sama Allah dibilang, ya bu, ya sama seorang seperti itu bu yang sopan. Terus semenjak itu mungkar nangkir itu nggak selalu berpenampilan seperti itu, sangat. Jadi semoga itu konsisten sampai nanti. Jadi kamu kalau ingin nggak takut mungkar nangkir, jadi wali dulu. Karena syaratnya tadi hanya wali sing la khaufun alaihim walahum yahzanun lahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah. Jadi orang itu kalau ngaji itu harus khatam. Jangan semuanya kena pertanyaan. Jadi kalau semuanya kena pertanyaan nanti repot. Kalau Nabi Muhammad ditanya waman Nabi juga. Nabimu siapa? Lu kan terus jadi aneh. Jadi makanya ngendikane Sayyid Muhammad semua ulama lah, nggak ada am kecuali ditaksis. Kecuali sifatnya Allah. Misalnya bikulli syai'in alim ya benar-benar bikulli syai'in. Tapi kalau am semuanya pasti ada taksis meskipun dalam muhawarah muhadasah biasa. Saya sedang mencari distributor di setiap kota seluruh Indonesia. Hanya membeli 132 produk, Anda sudah menjadi distributor tunggal di kota Anda. Dan Anda bisa distribusikan kepada seluruh agen yang ada di kota Anda. Untuk menjadi agen, hanya berbelanja 32 produk. Senilai 2,5 juta, Anda sudah bisa menjadi agen di kota Anda dan dapatkan keuntungan 33-36% dengan menjadi distributor dan keagenan di kota Anda. Buruan, untuk informasi lebih lengkap, hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.